Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala memandangkan pada hari ini kita masih boleh berjumpa dalam syarahan talian melalui Zoom meeting bersabit subjek sejarah Indonesia masa kemerdekaan, demokrasi liberal dan terpimpin. Untuk memulakan majelis syarahan dalam talian ini, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini kita nak dengar pembentangan dari 5 orang pelajar yang dah ada tajuk masing-masing, yaitu daripada Abdul Halim, Revina P. Helisa, Nabil Hakilah, Reka P. Ajahra, dan akhir sekali Siti Kolbi N. Fadilah. Masa pembentangan 5 menit sahaja ya. Supaya tak membazir masa, saya nak bagi laluan kepada Abdul Halim. Sila bentang dalam masa 5 menit. Baik, assalamualaikum. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Abdul Halim. Di sini saya akan memaparkan mengenai perjuangan kembali rakyat Indonesia melawan Belanda pada agresi militer Belanda ke-1. Nah, latar belakang dari agresi militer Belanda yang pertama itu pertama-tama dimulai dari pada tanggal 15 Juli 1947, di mana PAN mengeluarkan ultimatum supaya Indonesia menarik mundur pasukan sejauh 10 km dari garis demarkasinya. Itu rakyat Indonesia menolak permintaan Belanda ini. Tujuan utama serangan Belanda adalah menduduki daerah-daerah perkebunan yang kaya dan kawasan yang mempunyai sumber kekuatan alam, terutama minyak, dan pada saat itu sangat digunakan. Nah, namun untuk menutupinya dari pihak internasional, Belanda menamakan serangan militer ini sebagai gerakan Polisinung dan mencetuskan aksi ini sebagai urusan dalam negeri. Lalu Letnan Gubernur Jenderal Belanda yaitu Van Mook menyampaikan pidato di radio di mana dia mencetuskan sebuah ultimatum itu dan Belanda tidak terkait lagi dengan persetujuan di Linggarjati. Nah, Belanda sukses menerobos ke daerah-daerah yang disebut oleh dari Indonesia, yaitu Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Jawa Timur. Nah, fokus serangan Belanda di tempat itu yaitu Sumatera Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Nah, di Sumatera Timur itu tujuan mereka adalah kawasan perkebunan tembakau, lalu di Jawa Tengah mereka menguasai seluruh pantai utara. Dan wilayah Republik Indonesia yang sangat penting dan kaya seperti kota pelabuhan. Ya, Abdul Halim, suara awak tak jelas. Sila masih ada masa ya. Mungkin sinyalnya tak bagus. Masih ada masa 2 menit lagi. Oke, saya pikir mungkin ada masalah. Kita nak terus kepada pembentang yang kedua supaya menjimat masa 5 menit pun. Revina P. Pelisa. Revina, sila mulakan Baik, dari Bapak. sekarang. Ya, izin share screen. Oke, udah nampak? Terus? Ya, baik. Di sini saya Revina Putri Felisa dengan NIM 2006787
akan membahas mengenai perjanjian di atas kapal Renville 1947 sampai 1948. Perjanjian perjanjian Renville ini adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Nah, perjanjian Renville dibuat karena Belanda dan Indonesia terus bersengketa. Sebelumnya sudah ada perjanjian Linggarjati yang menyepakati wilayah de facto Republik Indonesia Serikat atau RIS. Pertama yang menjadi substansi persengketaan di dalam perundingan Renville secara garis besar terdiri dari dua bidang, yaitu bidang politik dan bidang militer. Di bidang militer sendiri, pemberhentian permusuhan dan penentuan garis demarkasi menjadi substansi utama yang menjadi perdebatan antara Indonesia dan Belanda dalam melaksanakan gencatan senjata. Di dalam bidang politik sendiri, substansi utamanya adalah mengenai distribusi kekuasaan dan peninjauan kembali bentuk hubungan politik antara Indonesia dan Belanda. Kedua, tidak adanya bentuk kesepakatan konkret antara Indonesia dan Belanda dalam melaksanakan hasil-hasil perjanjian Renville, membuat proses perundingan terhambat dan bahkan adanya pelanggaran-pelanggaran perjanjian gencatan senjata yang terus terjadi antara pasukan Indonesia dan pasukan Belanda, membuat hubungan Indonesia dan Belanda semakin memanas. Nah, selanjutnya yang ketiga ini ada hubungan bilateral antara Indonesia dan Belanda pasca penandatangan perjanjian Renville ternyata tidak semakin membaik, tetapi justru semakin menjauh. Hal tersebut disebabkan karena tidak adanya kesepakatan konkret antara Indonesia dan Belanda dalam membuat rancangan-rancangan teknis pelaksanaan hasil-hasil perjanjian yang bisa untuk segera dilaksanakan. Tidak adanya kesepakatan tersebut membuat hasil-hasil perjanjian Renville tidak bisa dilaksanakan secara efektif dalam mengatasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Nah, perjanjian Renville ini berisikan yaitu yang pertama ada pembentukan Republik Indonesia Serikat RIS dengan segera, kedua Republik Indonesia merupakan negara bagian dari RIS, ketiga Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk, keempat wilayah Indonesia yang diakui Belanda hanya Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera. Yang kelima, wilayah kekuasaan Indonesia dengan Belanda dipisahkan oleh garis demarkasi yang disebut garis Van Mook. Yang keenam, tentara Indonesia ditarik mundur dari daerah-daerah kekuasaan Belanda yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Yang ketujuh, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda dengan kepalanya Raja Belanda. 8, akan diadakannya plebiscit atau semacam referendum pemungutan suara untuk menentukan nasib wilayah dalam RIS sendiri. Yang ke-9, akan diadakan pemilihan umum untuk membentuk Dewan Konstitut RIS. Nah, dampak dari perjanjian ini bagi Indonesia yaitu perjanjian Renville hanya memberikan janji referendum di wilayah kekuasaan Belanda di Jawa, Madura, dan Sumatera. Perjanjian Renville membuat wilayah Indonesia sendiri semakin sedikit, lalu Belanda menguasai wilayah-wilayah penghasil pangan dan sumber daya alam. Nah, efek yang paling dirasakan oleh Indonesia sendiri itu adalah keharusan tentaranya pindah dari wilayah yang mereka kuasai sebelumnya. Lalu kondisi politik Indonesia juga bertambah kacau setelah perjanjian Renville. Selain itu, setelah perjanjian Renville disepakati, Belanda langsung mendeklarasikan pemerintahan federal di Sumatera. Padahal sebagian Sumatera masih termasuk ke dalam wilayah Indonesia. Dan pada akhirnya Belanda yang sudah diuntungkan pun dengan dalam perjanjian Renville ini malah mengingkari perjanjian itu sendiri. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Oke, terima kasih Revina Bitelisa. Pembentang berikutnya adalah Nabil Hakilah. Nabil, serupa masa pemandangan 5 menit pun, silakan. Ya, terima kasih. Saya Nabil Hakilah. Mohon izin untuk mempresentasikan mengenai negara Pasundan ya. Jadi negara Pasundan ini merupakan salah satu negara federal yang berada di RIS. Nah, awalnya itu pembentukan negara Pasundan itu dilatar belakangi oleh beberapa politik federal yang dilancarkan oleh Van Mook ya, di mana dia menginisiasi untuk membentuk beberapa negara bagian sebagai bagian dari persemakmuran. Kemudian nantinya terbentuk sebuah majelis permusyawaratan bernama BFO ya, yang terdiri dari negara-negara federal, yang kemudian nanti akan membentuk sebuah pemerintahan yang bernama RIS, Republik Indonesia Serikat, berdasarkan Linggarjati.
Nah, kemudian negara Pasundan sendiri memiliki keunikan di mana di dalamnya ini terdapat dua kubu ya, yang pertama ada kaum federalis yang mendukung pembentukan negara Pasundan, kemudian di sisi lain ada kaum republikan yang menentang pembentukan negara federal, namun tetap berada di dalam negara Pasundan itu sendiri. Sementara itu negara Pasundan ini sebenarnya ini ada dua versi ya. Yang pertama itu negara Pasundan yang diproklamasikan sepihak oleh Musa Surya Kartalegawa di Bandung pada 4 Mei 1947 yang didasari oleh Konferensi Malido dan Konferensi Pangkal Pinang. Namun negara Pasundan yang diproklamasikan sepihak oleh Kartalegawa dan didukung oleh Partai Rakyat Pasundan ini tidak mendapatkan respon yang baik oleh oleh masyarakat. Bahkan di saat proklamasinya sendiri warga Bandung tidak merasa ternotis gitu dengan yang ada terjadi di alun-alun Bandung saat itu. Kemudian negara Pasundan versi Kartalegawa ini kemudian mengalami kegagalan sehingga kemudian diinisiasi kembali oleh Belanda mengadakan konferensi Jawa Barat melalui Rekomba saat itu Abdul Qadir Wiroatmojo ya, di mana konferensi Jawa Barat ini tuh terdiri dari 3 kali konferensi, yang mana di konferensi yang ketiga ini eh, semua sepakat mendirikan negara Pasundan sebagai pemerintahan sementara gitu ya. Di sini kemudian anggota-anggota di konferensi Jawa Barat 3 ini kemudian ditetapkan sebagai parlemen sementara negara Pasundan. Di mana di sini uniknya gitu, bahwasannya Belanda yang mengusahakan berdirinya negara federal di negara Pasundan, kemudian saat negara itu berhasil terbentuk malah memilih eh, wali negara yang berasal dari kaum Republikan, yaitu Wiranata Kusuma. Oh ya, di sini juga saya ingin menjelaskan gitu perbedaan dari Republikan dan Federalis, di mana Republikan ini adalah orang-orang yang pro terhadap Republik dan menentang pendirinya negara federal ya. Kemudian Federalis tadi itu mendukung adanya negara Pasundan. Kemudian terpilihnya Wiranata Kusuma ini kemudian menjadi apa ya, cara bagi kaum Republikan untuk mengusahakan agar bergabungnya lagi Jawa Barat ke dalam Republik Indonesia. Di dalam masa pemerintahannya sendiri terjadi 3 kali pergantian Perdana Menteri ya. Yang pertama itu Adil Puradireja yang ditunjuk oleh Wiranata Kusuma pertama kali. Namun Adil Puradireja ini secara terang-terangan meletakkan jabatannya dan menentang agresi militer 2 ketika terjadinya agresi militer 2. Hal ini kemudian Perdana Menteri diganti oleh Junghana Wiratmaja, yang kemudian program kerjanya itu ditolak ya oleh Belanda karena merasa terlalu apa ya, mungkin terlalu mencolok melihat membela kepada kepentingan Republik. Kemudian kabinet 2 ini kemudian digantikan oleh kabinet yang ketiga yang dipimpin oleh Perdana Menteri Anwar Cokroaminoto, di mana pada pemerintahan Anwar Cokroaminoto ini negara Pasundan sendiri sudah tidak terlalu memiliki eksistensi ya, karena terlihat pasca terjadinya pemberontakan APRA sendiri, kemudian eh, Wiranata Kusuma berencana untuk menyerahkan mandat RIS kepada RIS ya, karena pada saat itu RIS sudah meraih kedaulatannya melalui konferensi Den Haag ya, konferensi Meja Bundar maaf. Kemudian tanggal 30 Januari tadi ada rencana menyerahkan mandat kepada RIS, yang kemudian hal itu terjadi pada 4 Februari 1950 di mana pemerintahan negara Pasundan diserahkan kepada Sewaka sebagai komisaris yang ditunjuk sebagai komisaris oleh RIS. Sewaka sendiri merupakan gubernur Jawa Barat yang pada saat itu pertama yang berasal dari kaum Sunda. Kemudian pada 8 Maret 1950 negara Pasundan sendiri kemudian dibubarkan dan dileburkan kepada Republik Indonesia, di mana saat itu banyak negara-negara federal yang menyatakan melebur kepada Republik Indonesia. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih.
Nabil Hakilah. Pembentang berikutnya adalah Yureka Via Jahra. Yureka, grupe pembentangan 5 menit pun, silakan. Nabil di close share screen-nya, PPT-nya supaya bagi laluan kepada Yureka. Oke, udah nampak. Terus. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Andi Sumirta yang sudah mempersilahkan saya untuk melakukan presentasi hari ini. Saya Yureka Vita Zahra dengan NIM 2108397 akan sedikit menjelaskan tentang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Pemberontakan ini dilatar belakangi oleh 3 peristiwa, yaitu kejatuhannya Kabinet Amir Syarifuddin, yang kedua kritik terhadap kebijakan Kabinet Hatta, dan yang ketiga kedatangan musuh dari Uni Soviet. Nah, kejatuhan dari Kabinet Amir Syarifuddin ini tuh diawali dengan perjanjian Renville, yang pada saat itu Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri Indonesia dan dirasa bertanggung jawab atas hasil dari perjanjian Renville yang menurutnya sangat terasa tidak menguntungkan bagi Indonesia. Nah, terus akhirnya waktu itu Amir Syarifuddin menjadi pihak oposisi di pada pemerintahan, dan Kabinet Amir Syarifuddin pun digantikan oleh Kabinet Hatta, yang dimana pada saat itu Kabinet Hatta melaksanakan persetujuan dari Renville. Dan pada saat itu untuk menambah kekuatan dari keoposisian Amir Syarifuddin akhirnya membuat FDR atau Front Demokrasi Rakyat pada tanggal 28 Juni 1948, di mana ideologi dari FDR ini adalah sosialis. Nah, tujuan dari FDR sendiri yaitu untuk melakukan penentangan terhadap Kabinet Hatta dan melakukan pemogokan. Tapi pemogokan yang dilakukan oleh FDR ini tidak digubris oleh Kabinet Hatta hingga saat kedatangan dari musuh dari Uni Soviet yang pada tanggal 11 Agustus 1948 yang membuka jalan baru untuk melakukan penentangan terhadap politik penjajah. Lalu strategi PKI dan FDR itu pertama menarik pasukan komunis yang bergabung dalam TNI, terus memindahkan pasukan komunis ke daerah-daerah strategis dan membentuk tentara rakyat. Nah, aksi pemberontakan pun kemudian dilakukan dengan pertama menciptakan Surakarta sebagai daerah Wild West sebagai pengalih, yang waktu itu dilakukan karena pada saat itu PKI maupun kaum sosialis masih membutuhkan kekuatan gitu, waktu untuk kekuatan. Akhirnya Surakarta dijadikan tumbal agar pemerintah pada saat itu sudah mulai melakukan pemberantasan terhadap PKI dan fokus kepada Surakarta. Akhirnya PKI dan FDR ini memusatkan basis perjuangannya di Madiun, yang kemudian berhasil menguasai Radio Gelora Pemuda. Nah, pada tanggal 18 September 1948, musuh kemudian mengumumkan berdirinya Republik Soviet Indonesia, yang dimana ini mendapat reaksi dari rakyat Indonesia melalui Soekarno. Di situ Soekarno membuat 2 pilihan. Yang pertama yaitu ikut bersama Soekarno dan rakyat Indonesia untuk memperjuangkan Indonesia, atau ikut bersama musuh untuk berdirinya Republik Soviet Indonesia. Namun rakyat pada saat itu mendukung Soekarno dan memilih untuk memperjuangkan kembali Republik Indonesia. Ini terlihat dari akhir pemberontakan yang dilakukan oleh Kolonel Gatot Subroto berhasil mengamankan Surakarta dan sekitarnya. Lalu penyerangan Madiun yang dilakukan oleh Kolonel Sadikin dan Kolonel Songkono juga berhasil, yang dimana pemberantasan PKI ini itu bukan hanya unsur TNI saja, melainkan Polri juga ikut terlibat dalam upaya penumpasan PKI di Madiun. Nah, akhirnya tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut oleh TNI, dan akhirnya
Muso dalam pelariannya menuju Ponorogo tertembak, dan Amir Syarifuddin pun tertangkap di Purwodadi. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Reka. Kita nak dengar pembentang terakhir Siti Kolbi and Fadilah. Siti serupa 5 menit pun, sila bentang. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendirian negara Madura 1948 oleh Van der Plas. Jadi setelah proklamasi kemerdekaan RI pada akhir tahun 1947 ini, Belanda menduduki kembali Indonesia. Selama kependudukan Belanda yang menjalin kekuasaan militer maupun pemerintahan ini berganti-ganti, seperti HTB, lalu ada Rekomba, dan juga seterusnya. Nah, untuk usaha konsolidasi lebih lanjut di pemerintahan daerah ditempuh 2 jalan, yaitu yang pertama dibentuknya pemerintah federal sementara untuk Indonesia, lalu yang kedua memulihkan kembali badan-badan otonomi kabupaten atau Regenscape dengan Haminte atau Gemeente di daerah yang sudah aman. Misalnya di kabupaten-kabupaten di daerah negara Jawa Timur. Lalu pembentukan negara federal ini tidak berhasil banyak, walaupun kemudian pada tahun 1948 Belanda berhasil membentuk negara Madura. Berdasarkan surat Presiden Rekomba Madura kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang Komite Penentuan Kedudukan Madura di Pamekasan menjelaskan bahwa atas desakan berbagai golongan rakyat ini, maka pada tanggal 14 Januari 1948 ini, di pendopo Kabupaten Bangkalan tepatnya, berkumpul beberapa orang terkemuka di Madura. Nah, dari hasil perundingan yang terjadi itu, terbentuk sebuah komite sementara penentuan kedudukan Madura yang terdiri dari 3 orang wakil Pamekasan, 3 orang wakil Sumeneb, dan 2 orang wakil dari Sampang, dan juga 3 orang lagi dari Bangkalan. Ini semua disetujui untuk duduk sebagai penasehat Raden Adipati Aryo Cakradingrat, yaitu Residen Gedelegerdi Rekomba Madura. Nah, komite sementara ini tuh diberi kewajiban untuk merundingkan di tiap-tiap daerahnya masing-masing dengan pemuka masyarakat guna dapat menyusun komite tetap dengan cara yang demokratis. Lalu selanjutnya pada tanggal 16 Januari tahun 1998 bertempat tepatnya di kediaman Bupati Pamekasan, terbentuk sebuah komitmen penentuan kedudukan Madura yang tersusun atas sebagaimana komite sementara yang terdiri dari utusan rakyat di seluruh Keresidenan Madura. Nah, pembentukan negara Madura ini juga diilhami oleh pembentukan negara di Jawa Timur, yaitu Verslag dari Rapat Komite Persiapan Kedudukan Jawa Timur yang mana diadakan di Gedung Nasional Indonesia atau Bubutan di Surabaya pada tanggal 25 Januari tahun 1948, yang menyatakan bahwa rakyat Jawa Timur mengetahui tentang adanya gerakan separatisme yang berupa Partai Rakyat Jawa Timur. Selain partai tersebut, berdiri pula PKM atau Partai Kebangsaan Madura. Partai ini mendapat sambutan dari kalangan rakyat Madura dan mendirikan cabang di beberapa kota di Jawa Timur. Lalu berdasarkan laporan dari Komite Penentuan Kedudukan Madura pada tanggal 24 Januari 1998, dinyatakan bahwa rakyat Madura menerima resolusi dari Komite Penentuan Kedudukan Madura pada tanggal 16 Januari 1948. Nah, resolusi tersebut itu diantaranya menyatakan bahwa 1. Memenuhi resolusi yang diterima oleh rakyat Madura pada tanggal 23 Januari 1948. Yang kedua, negara Madura meliputi Pulau Madura dan pulau sekitarnya. 3. Mengakui Raden Aryo Temenggung Cakradingrat, Residen Madura sebagai wali negara Madura. Dan juga yang keempat terakhir yaitu membentuk suatu OPR Madura untuk mempersiapkan susunan ketatanan negara Madura. Nah, pembentukan negara Madura ini juga ternyata berdampak pada kehidupan sosial, politik, ekonomi, keuangan, dan lain sebagainya. Di bidang sosial ekonomi sendiri bertalian dengan penyerahan kepada negara Madura untuk melakukan pengawasan daratan di daerah urusan ekonomi umum, ditentukan hal-hal seperti bahwa kepada negara Madura diserahkan secara resmi tugas, kewenangan, hukum, dan juga kewajiban dari negara dalam hubungannya dengan pengawasan ekonomi umum dalam hal koperasi dan perdagangan dalam negeri, perikanan laut dan pesisir, pelayaran lokal, perencanaan mutiara, dan lain sebagainya, yang sejauh ini pengaturannya diserahkan kepada Departemen van Landbouw en Visser en Economische Zaken di bidang pelayaran. Nah, sehubungan dengan penyerahan pengawasan pulau yang mempunyai perhubungan kapal laut dan sungai kepada negara Madura ditetapkan ketentuan sesuai yang tertulis dalam Si Penordonantie pada tanggal 1935, pekerjaan yang muncul akibat peraturan ini, kewenangan, hukum, dan kewajiban dari negara yang berhubungan dengan keputusan tersebut dibedakan kategori kapal laut dan masuk di negara Madura. Lalu poin yang B itu sesuai yang tertulis dalam Binnenschap
Penordanintie 1927 dituliskan bahwa tugas pekerjaan-pekerjaan yang muncul akibat peraturan tersebut, kewenangan, hukum, dan kewajiban dari negara yang berhubungan dengan kapal laut masuk ke negara Madura dapat ditarik dengan berat kotor kurang dari 2 meter persegi dan tanpa pengangkutan penumpang. Nah, selain di bidang tersebut juga masih banyak di bidang lainnya. Lalu pada akhirnya mungkin rakyat Madura ingin kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dengan diadakannya konferensi meja bundar yang menghasilkan rencana untuk persetujuan yang isinya ada di KMB tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih pun Siti Kolbi and Fadilah. Sebelum saya bagi komen, saranan, cadangan, saya nak maklumkan sila pelajar-pelajar lain dari mulakan sekarang membuat komen ringkas pun dan dihantar terus kepada WhatsApp group ditujukan kepada salah seorang pembentang ya. Jadi tak payah semua pembentang dibagi komen. Salah seorang pembentang saja. So tak payah pun menunggu saya habis membagi komen ya. Oke, komen saya secara am masih serupa dengan komen-komen sebelumnya bahwa pelajar sejarah itu kena paham buku sejarah standar yang kena digunakan bila kita mengupas satu peristiwa atau satu masalah di dalam sejarah ya. Jadi bila saya tengok dari kelima-lima pembentang ini, baru seorang saja yang dah ada usaha untuk mengguna pakai sumber sejarah standar ya, yaitu Nabil Hakilah. Sebab Nabil guna bukunya Prof. Agus Mulyana, guna bukunya Prof. Helu Samsudin, guna bukunya Kehen pun, itu memang buku standar. Bila kita nak mengupas, nak menyentuh mengenai negara Pasundan. Jadi kena macam tu ya. Sepatutnya guna pun buku saya sebab mengenai negara Pasundan dalam perspektif akhbar, saya tulis macam mana tajuk rencana, catatan pojok, karikatur ya. Menyindir daripada Surya Kartalegawa selaku Presiden Negara Pasundan. Jadi macam mana tokoh ni tidak populer pada masyarakat Sunda sendiri, kena tengok apa pandangan pers, apa pandangan akhbar ya, kena macam tu. Yang lainnya macam Merapu ya. Merapu ni tak jelas sebab memang sumbernya tak jelas ya. Jadi kena bila Renville apa dia sumber utamanya, bila mengkaji pun mengenai negara Madura apa dia sumbernya, itu kena jelas ya, sebab bila tak nanti tak fokus ya kemana-mana. Oke, saya cuba nak bagi komen seorang-seorang. Pertamanya Abdul Halim ya. Perjuangan kembali rakyat Indonesia melawan Belanda pada agresi militer Belanda pertama. Ini masih belum lagi tajuk sejarah ya, tak ada masa, tak ada period bila nih ya. Jadi ini macam tajuk pelajar sains politik, pelajar sains undang-undang ya, atau sosiologi. Saya selalu membagi tahu pelajar sejarah itu yang membedakannya dengan pelajar-pelajar lain, ya kena ada masa, kena ada period ya. Lepas itu perjuangan kembali. Bila perjuangan sebelumnya tak jelas ya. Apatah lagi ini agresi militer pertama. Jadi bila perjuangan sebelumnya? Perjuangan kembali. Jadi tajuknya pun macam kurang meyakinkan ya. Tadi tak didedahkan secara jelas ya. Jadi bila memang agresi militer Belanda satu ni melanggar daripada perundingan Lenggajati, pasal apa? Ayat apa yang dilanggar? Tak jelas ya. Setakat Van Mook membagi amaran, membagi ancaman, tapi perundingan Lenggajati ini apa yang dipersengketakan, apa yang beja tafsir itu tak dijelaskan ya. Jadi misalnya
bahwa pada Belanda rundingan Linggadjati ini melahirkan satu negara RIS, kan, Republik Indonesia Serikat, di mana Republik Indonesia hanya menjadi bagian sahaja daripada Republik Indonesia Serikat. Oleh itu, perkara-perkara yang berkenaan dengan politik luar negara, masalah tentera, masalah-masalah yang lain, kena pihak Ratu Belanda yang menentukan. Jadi tak boleh Kerajaan Republik itu menjalin hubungan dengan negara luar, sebab dia negara bagian. Itu yang Belanda, dalam tafsiran Belanda. Kata Republik, bila kami tak boleh melakukan hubungan dengan luar negara, berarti kami belum merdeka. Jadi itu yang menjadikan dua pihak ini berbalah, kemudian tak bersetuju dengan tafsir masing-masing rundingan Linggadjati, ya. Termasuk tentera. Jadi kata Belanda, Republik Indonesia tak boleh punya tentera sendiri. Tenteranya kena tentera Republik Indonesia Serikat, yaitu tentera Belanda, tentera Republik, tentera yang lain. Boleh nanti yang mengaturnya Belanda, itu yang pihak Republik tanah, ya. Jadi kena jelas, ya, tak setakat Van Mook memberi ugutan, memberi ancaman, ya. Lepas itu macam mana agresi militer Belanda pertama tahun 47, ya. Tadi tak dijelaskan apa pasal dalam agresi militer Belanda pertama yang menjadi sasaran itu adalah Sumatera, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Pantai Utara, tak terus menyerang Yogyakarta sebagai ibu kota Republik Indonesia. Itu ada maksud, ya, ada tujuan. Belanda sendiri menyebut agresi militer pertama Belanda ini dengan satu sandi kode, namanya adalah Operasi Produk, ya. Sebab daerah-daerah yang dia duduki itu adalah daerah produksi yang subur, yang boleh menghasilkan duit, boleh menghasilkan uang. Jadi dengan didudukinya daerah-daerah yang subur itu, pusat perkebunan, pusat minyak, Republik nak mati perlahan-lahan sebab ekonominya dah tak ada, ya. Jawa Barat subur, Sumatera subur, Jawa Timur pun, nah itu yang kena dijelaskan, ya. Lepas itu macam mana pula perlawanan? Ini kan fokusnya perlawanannya, perjuangan. Macam mana perjuangan tentera Indonesia? Tak dijelaskan. Justru dari pengalaman agresi militer Belanda ini, tentera Indonesia tak berjaya menghalang, menyekat, melawan agresi militer Belanda karena tentera kita selain juga kecil, persenjataannya kurang. Jadi itu yang Nasution kata, Jenderal Nasution kata, menghadapi Belanda tak boleh kita guna perang konvensional. Macam Bharatayuda, tentera Belanda dihadapi oleh tentera Republik, tak boleh. Tewas, kalah, ya. Sebab Belanda senjatanya modern, tenteranya profesional. Oleh disitulah mula ditemukan satu formula, satu kaedah perang gerilya. Jadi Nasution kata agresi militer Belanda pertama memberi satu pelajaran penting bagi tentera Indonesia bahwa bila musuh itu besar, banyak, tak boleh dilawan dengan cara-cara konvensional. Mesti dengan cara-cara hit and run. Hit and run, ya, pukul lari. Nah, itu taktik daripada gerilya yang diperolehi dari pengalaman agresi militer Belanda pertama. Tak disentuh pun apa pasal PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, campur tangan, ya. Jadi sepatutnya kena tengok macam mana agresi militer Belanda pertama ini mendapat bantahan, mendapat reaksi keras daripada Australia, ya, sehingga buruh-buruh perkebunan di Australia mogok, ya, tak nak
membantu kapal-kapal Belanda yang nak berlayar ke Indonesia. Termasuk daripada India dibantah pun, diprotes ya. Daripada negara-negara Timur Tengah. Termasuk Ukraina, menyokong Republik Indonesia tuh pada masa revolusi kena didedahkan ya. Itulah sebabnya Jokowi kena pergi ke Ukraina nak mendamaikan dengan Rusia, sebab dulu masa revolusi Ukraina berjasa ya, mengiktiraf dan protes pun kepada tentara Belanda yang menceroboh ke Republik Indonesia ya. Jadi apa pasal Abdul Halim ini merapu ini tak jelas ya, apa yang nak didedahkan ya, karena sumbernya pun tak jelas ya. Jadi kena gunakan 10 sumber rujukan, sama ada berasal daripada buku maupun artikel dalam jurnal akademik. Bukunya Kehin itu buku standar ya. Bila pelajar sejarah masa revolusi tak baca buku Kehin, orang kata tak abdol lah ya. Abdul, buku Kehin ini dah ditranslate ke dalam bahasa Indonesia, kena baca ya. Memang tebal, tapi itulah PhD. Itulah disertasi doktor dia ya. Dan Kehin masa itu macam awak, masih muda. 20-an tahun ya. Terjun dalam revolusi, mewawancari, menginterview, menemu bual Soekarno, Muhammad Hatta. Jadi dia saksi terus, saksi langsung ya, macam mana perjuangan revolusi Indonesia. Kena baca bukunya Kehin ya. Tentu bukunya Anderson, Revolusi Pemuda ya. Bukunya Anton Reid supaya dapat pemahaman revolusi Indonesia tak setakat di Jawa, tapi juga di luar Jawa. National Indonesian Revolution ya. Nah, buku saya kena baca ya. Macam mana Akbar memberi pandangan pada masa revolusi ya. Termasuk bukunya Rick Clapp tentu, Sejarah Indonesia Modern. Kena baca bukunya Nasution ya. Nasution ini 11 volume, 11 jilid ya. SPKI, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Jadi bila pelajar sejarah tak baca bukunya Bapak Tentera Indonesia yang ada pengalaman terus ya dalam perang kemerdekaan, macam tak nak tahu ya. Jadi bila nak paham macam mana tentera kita ada pengalaman dalam perjuangan kemerdekaan, kena bacalah tulisan-tulisan tokoh tentera kita. Dan Abdul Haris Nasution termasuk tentera yang produktif. Sejarawan pun kalah oleh dia ya. Saya boleh menulis buku 1-2 aja. Nasution boleh 11 jilid. Sekitar perang kemerdekaan. Sampai sekarang pun saya belum tamat membacanya ya. Tapi seronok lah macam mana tentera boleh menuliskan pengalamannya dalam SPKI itu, Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia. Baca pun buku SNI ya pada masa Orde Baru dan buku IDAS pada masa Reformasi. Itu buku standar yang kena dirujuk ya, bila tak merapu nanti kemana-mana tak jelas ya apa yang nak didedahkan. Yang kedua, Revina Putri Felisa ya, Perjanjian di atas kapal Renville. Pada 48, tajuk dah okey dah. Tajuk sejarah lah ya, dah sebab dah ada masa ya. Tapi soalan-soalan ni sepatutnya dijawab ya. Seperti macam mana perundingan tu kena diadakan di atas kapal Renville, milik daripada Amerika Serikat. Apa pasal tak di Yogyakarta, apa pasal tak di Jakarta, apa pasal tak di tempat lain. Tapi kena di Tanjung Priok, kena di atas kapal Amerika Serikat, sepatutnya dijelaskan ya. Jadi termasuklah siapa wakil Indonesia, siapa wakil Belanda tadi didedahkan ya. Jadi pada Belanda dia nak mengamalkan apa yang kita panggil sekarang sebagai politik adu domba ya. Politik divide et impera. Jadi wakil daripada Belanda ini beza dengan Rundingan Linggarjati. Rundingan Linggarjati wakil Belanda adalah Schermerhorn, orang Belanda ya. Tapi dalam Rundingan Renville ini wakil Belandanya orang Indonesia. Yang tadi disebut tuh ya.
walaupun menyebutnya salah ya. Abdul Qadir Wijoyo Atmojo, bukan Abdul Qadir Joyonegoro ya. Itu adalah orang Jawa yang memang dia pro Belanda menghadapi Perdana Menteri Amir Saripudin ya, orang Batak ya. Jadi dan kita tengok pun hasilnya memang lebih teruk daripada rundingan Ningajati, sebab Belanda setakat nak memperakui Jawa saja ya, sebab tadi menyebutkan de facto Sumatera. Dari mana Sumatera dah diduduki, dah diserbu, dah diduduki dalam agresi militer Belanda pertama, Jawa Barat dah diduduki, Jawa Timur dah diduduki, Jawa Tengah, Utara pun dah diduduki. Jadi Renville ini lagi teruk. Indonesia setakat orang Cirebon kata sedaun kelor saja wilayahnya ya, Jawa Tengah saja, sebab Sumatera dah diduduki semuanya operasi produk daerah-daerah yang subur. Dengan macam itu maka diharapkan Republik nak mati secara perlahan ya. Dalam konteks ini pun tak didedahkan apa dia garis demarkasi Van Mook. Jadi garis demarkasi Van Mook ni, agresi militer Belanda pertama tu, Belanda dah menguasai Sumatera, menguasai Jawa Barat, menguasai Jawa Timur. Daerah-daerah yang dah diduduki oleh Belanda tu bersempadan dengan Republik, itulah garis demarkasi Van Mook. Jadi bila Jawa Barat dengan Jawa Tengah, Jawa Baratnya dah diduduki oleh Belanda, Jawa Tengahnya masih Republik, maka garis demarkasi Van Mook-nya mungkin di daerah Ciamis, di daerah Kuningan. Macam itu pun dengan Jawa Timur, sebab Jawa Timur dah diduduki oleh Belanda dalam agresi militer Belanda pertama, maka garis demarkasi Van Mook-nya mungkin di Madiun, mungkin di Malang. Jadi kena macam itu. Dan apa dia konsekuensi daripada garis Van Mook ini, garis demarkasi Van Mook ini, garis sempadan Van Mook ini? Maka tentera-tentera Republik yang masih ada di Jawa Barat, yang masih ada di Jawa Timur, dia kena pindah ke kawasan Republik. Kena pindah ke Yogyakarta, kena pindah ke Jawa Tengah. Ini yang dipanggil dalam kes tentera Siliwangi di Jawa Barat, hijrah. Jadi itu rundingan Renville, kita hijrah itu sebab Jawa Barat dah diduduki, tentera Siliwangi tak berjaya melawan Belanda. Kata Belanda, ini dah wilayah kami. Garis demarkasi Van Mook-nya di Ciamis. Jadi tentera Siliwangi kena pindah ke Jawa Tengah ya, gitu yang tak dianalisis ya. Malah menyebut de facto Sumatera, tak betul ya. Dan tak didedahkan pula apa pasal Amir Saripudin, Perdana Menteri, walaupun rundingan ini lagi teruk hasilnya ya, dibandingkan dengan Lingajati, tapi dia nak sign. Dia nak tanda tangan. Nah, itu kena bacalah bukunya, biografinya Amir Saripudin ya. Jadi Amir Saripudin kata, saya nak mensign, menandatangan rundingan Renville itu sebab ada janji daripada wakil Amerika Serikat Frank Graham ya. Jadi Frank Graham kata, sign saja rundingan itu sebab nanti wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda itu dalam agresi militer pertama, termasuk wilayah lain, nak dibagi referendum, nak dibagi plebisit, nak dibagi jajak pendapat. Yaitu nak ditanya kepada penduduknya di Jawa Barat, di Sumatera, di Jawa Timur, sama ada nak mengikut kepada Belanda ke atau nak mengikut kepada Republik. Jadi Amir Saripudin percaya diri bila nanti ada referendum, pastilah orang-orang di Jawa Barat, orang-orang di Sumatera, orang di Sumatera Timur, di Jawa Timur, nak mengikut kepada Republik. Nah, itu yang menjadikan dia sign. Walaupun akibat desainnya, ditandatanginya rundingan Ningajati itu, Amir Saripudin menjadi jatuh karena tak dipersetujui, nah ini tak disentuh, tak dibahas ya, oleh partai-partai politik dominan di parlemen, khasnya Masyumi dan PNI. Jadi itu yang menjadikan Amir Saripudin nanti benci sangat kepada Masyumi ya.
benci sangat kepada PNI yang menyebabkan dia jatuh dari jabatannya selaku Perdana Menteri. Ya. Macam tuh ya, Repina ya, jangan merapu, merapu kemana-mana tak jelas tuh. Mungkin ini wujud hubung kaitnya dengan rujukannya, jadi kena baca betul bukunya Kehin, baca bukunya Anderson, baca bukunya Reid, baca buku saya ya, baca buku Riklep Nasution, SNI, Ida, baca biografi Amir Saripudin ya, supaya paham ya. Amir Saripudin nama macam Muslim, tapi dia Batak Kristen ya. Orang Batak Kristen nama macam Muslim ya. Jadi lepas tu dia nanti nak menjadi komunis ya dalam peristiwa Madiun itu sebab dia kecewa, terkilan ya dengan dijatuhkan dia selaku Perdana Menteri. Lepas tu Nabil Hakilah, tadi saya dah pujilah ya sebab dah guna buku standar walaupun setakat 3 ya, kena campur, kena tambah yang lain ya. Jadi negara Pasundan pertarungan antara kaum Republikan dan kaum Federalis. Okey nih ya. Dah tajuk sejarah, dah ada masa ya. Walaupun tadi silap, konferen BFO2 itu adalah nak menjelang KMD ya. Jadi BFO2 tak sebelum Pasundan dibentuk dah ada konferen tak. Jadi konferen BFO2 dilaksanakan menjelang konferen Meja Bundar 1949 ya. Jadi sebelum Pasundan tak ada konferen BFO itu kena diperbetulkan ya. Termasuklah sepatutnya dikupas ya apa pasal Kartalegawa ini kena jelas sebab Kartalegawa ini nama marga ya, nama keluarga. Jadi ada Musa Kartalegawa, ada Surya Kartalegawa, ada Andi Kartalegawa, ada Nabil Kartalegawa. Jadi jadi tak boleh sebut Kartalegawa saja sebab nama keluarga besar. Nabil tahu dari mana Kartalegawa ini keluarga besar orang mana dia? Kalau tidak salah ini Pak dari Garut ya kalau salah. Orang Garut ya. Jadi pentinglah keluarga Kartalegawa ini ya daripada Garut. Jadi coba baca buku saya ya. Jadi Kartalegawa kata apa pasal dia nak mendirikan negara Pasundan? Sebab Jawa Barat ini dah dikuasai oleh orang Jawa. Jadi Kartalegawa kata tengok gubernur pertama Jawa Barat siapa? Orang Jawa. Jadi gubernur Jawa Barat tuh bukan Ridwan Kamil. Yang orang Sunda. Gubernur pertama Jawa Barat adalah Sutarjo Kartohadikusumo, Jawa. Ya. Wali Kota Bandung siapa? Bukan Oden. Ya. Tapi orang Minang. Ya. Orang Minang, bukan orang Sunda. Jadi kata Kartalegawa. Orang Sunda kemana? Hareuda. Kudang atuh kamarana ieu teh. Gubernur na orang Jawa, wali kota na orang luar Jawa. Geus urang diri ke negara Pasundan. Supaya presiden orang Sunda. Jadi kita kena objektif pun ya. Jadi ada dia hujah. Ada dia alasannya. Walaupun tadi dia memang bukan tokoh yang populer ya. Karena itu nanti ditukar oleh negara Pasundan hasil konferen dan terpilihlah wali negaranya adalah Menteri Dalam Negeri pertama tuh, Wiranata Kusuma ya. Jadi kena adalah analisis macam tuh. Jadi siapa Wiranata Kusuma dan seterusnya. Tadi oke pun ya. Jadi orang-orang Republikan di negara Pasundan, khasnya negara Jawa Barat, dia sikapnya Republikan. Apa dia contohnya? Tadi dah disebut ya. Dalam agresi militer Belanda kedua di mana Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, ahli-ahli kabinet ditangkap oleh Belanda. Perdana Menteri negara Jawa Barat protes ya, membantah, dia nak letak jawatan. Nah, itu satu bukti bahwa pemimpin-pemimpin negara Pasundan, negara Jawa Barat adalah seorang Republikan ya. Bahkan Wiranata Kusuma pun masa nak jadi wali negara tuh dia konsultasi dengan Presiden Soekarno ya. Bila baca biografinya
Wiranata-Kusuma, dia dialog dengan Soekarno di Jogja dalam bahasa Sunda ya. Sebab Soekarno lama di Bandung, dia istrinya pun orang Bandung kan, Inggit. Jadi Soekarno pun macam saya, walaupun saya ini orang Jawa, tapi pasal Soekarno lama kuliah di Bandung, dia boleh cakap Sunda. Jadi kata Soekarno, Akang, dia panggil Akang ke Wiranata-Kusuma ya. Kang, cing, Akang kedah mimpi negara Pasundan, negara Jawa Barat, supados eta negara teh pro ka Republik. Tong janten kaki tangan Walanda. Nuhun atuh yi upami kitu mah. Jadi paham tak awak bahas dialog Soekarno dengan Wiranata-Kusuma. Jadi kena macam itu ya. Lepas itu tadi ya, ini sila pengguna Anwar Cokroaminoto, dia bukan orang Sunda ya. Dia adalah budaknya, anaknya Haji Omar Said Cokroaminoto ya. Abangnya Utari. Utari kan istri pertama Soekarno kan. Jadi Anwar Cokroaminoto ini anaknya Haji Omar Said Cokroaminoto, dia orang Jawa ya. Termasuklah Sewaka. Sewaka bukan orang Sunda. Orang mana Nabil Sewaka? Itu kalau kemarin baca tuh Cirebon ya Pak ya? Good. Cirebon bukanlah macam saya. Saya orang Subang Utara, bukanlah orang Sunda, Jawa saya. Itulah pula apa sebabnya dari negara Pasundan menjadi negara Jawa Barat. Sebab kata orang Cirebon, kata orang Indramayu, kata orang Majalengka termasuk Subang Utara, Karawang Utara. Bila negara ini Pasundan, kami tak nak ikut. Sebab kami bukan orang Sunda. Itulah sebabnya ditukar daripada negara Pasundan menjadi negara Jawa Barat. Supaya merangkumi Cirebon, Majalengka, Kuningan. Ya. Sebab bila Sunda ini setakat Periangan saja kan. Bandung, Garut, Tasik, Sumedang, Ciamis, Cianjur. Bila Nabil pergi ke kampung saya, tak cakap Sunda, jauh hari-hari macam orang Cirebon. Kira garap mendicung. Bleki yang boh itu. So, bila negara Pasundan kami tak ikut. Tapi bila negara Jawa Barat, oke lah kami ikut. Ya, tapi kena negara Jawa Barat yang berjiwa Republikan. Ya. Macam tu ya. Dan akhirnya sekali tak dikupas pun bahwa di Jawa Barat itu akibat daripada hijrah Siliwangi ke Jawa Tengah, ada DITII ya kan, ada DITI kan, pimpinan Kartosuwiryo. Itu satu hakikat, satu kuasa besar sehingga di Jawa Barat ini ada macam pertarungan segitiga antara kuasa negara Jawa Barat atau negara Pasundan dengan kuasa DITII ya, pimpinan dan tentera Siliwangi yang dah balik semula selepas agresi militer Belanda ke Jawa Barat. Nah, itu kena dianus menarik ya. Nanti pening rakyat nih, saya tak ikut mana nih. Bila siang ada tentera Siliwangi, bila malam ada tentera DITI. Jadi warga Bandung pun pening ikut mana nih, ikut Pasundan ke, ikut Siliwangi ke, ikut DITI. Itu satu pertarungan segitiga ya, yang memeningkan masyarakat akar umbi ya. Nabil, pasti Nabil pengikut DITI. Kenapa? Namanya Nabil. Bila macam saya Suwirta, mungkin saya pengikut daripada negara Pasundan. Jadi itu kena dikupas ya. Sumbernya oke ya, tapi kena kekal kena baca buku Anderson, buku Anthony Reid, buku saya ya, macam mana Akbar memberi image yang buruk kepada Surya Kartalegawa. Dia nama Surya Kartalegawa ya, bukan yang lain. Jadi bila Kartalegawa saja itu nama keluarga besar, jadi kena sebut. Tak semua keluarga besar itu federalis. Ada pun yang Republikan ya, sebab ada anaknya Kartalegawa yang pro Republikan. Tak semuanya macam Surya Kartalegawa ya. Jadi buku Riklab kena baca, Nasution kena baca, SNI dan IDAS ya. Seterusnya Ureka.
Ya, pemberontakan PKI Madiun 1948. Oke lah, ada tajuk sejarah ya. Tapi kita nih pelajar sejarah ya, jadi kena guna bahasa yang akademik saja. Sebab tengok dalam PowerPoint itu ya, dalam satu slide itu. Tak ada kan ayat pemberontakan ya. Yang ada adalah Madiun bergerak. Ya. Bila orang akademik selalu melihat masalah Madiun ini sebagai peristiwa Madiun atau Madiun Affairs. Ya, itu. Sebab bila pemberontakan, oke lah, itu memang satu pemberontakan mengikut perspektif pihak Republik, pihak kerajaan Soekarno-Hatta. Tapi nanti bila yang berjayanya PKI, mungkin nanti kerajaan Soekarno-Hatta dianggap pemberontak. Ya. Jadi kita kena guna ayat yang netral saja. Ini masalah Madiun ke, peristiwa Madiun ke, macam itu ya. Oke, tadi sentuh ya apa pasal tadi Kabinet Amir jatuh ya. Selain dia memberi satu konsesi yang besar kepada Belanda dan mendapat kritik daripada PNI dan Masyumi di parlemennya, khasnya memang Amir Saripudin memberi satu konsesi yang tak mengikut kepada arahan ataupun kebijakan daripada Soekarno selaku presiden ya, sehingga dia menjadi jatuh. Dan selepas dia jatuh ini menggelikan ya, dia mengkritik kerajaan Perdana Menteri Hatta bahwa dia tidak bersetuju dengan Renville, di mana itu adalah hasil daripada dia ya. Tapi dia kritik kerajaan Muhammad Hatta yang nak mengamalkan rundingan Renville. Lepas itu dia mengklaim bahwa dia dah menjadi komunis ya sejak masa Belanda lagi. Jadi macam merapuk pun dia ya. Jadi mengkritiknya kemana-mana dan membuat satu otokritik. Otokritik. Jadi dia berpidato di depan umum, dia menunjukkan ya saya bersalah, kesalahan saya ini, dan saya nak memperbaiki kesalahan saya. Itu satu otokritik. Orang-orang komunis memang macam tu ya. Jadi kononnya dia telus, dia jujur ya. Tapi budaya otokritik dan dia menjelekkan diri sendiri itu dalam budaya Jawa orang yang tak waras lah ya. Jadi kritik-kritik Amir Saripudin tak cantik ya. Apatah lagi selepas datang Musso ya. Musso ini pemimpin komunis dalam menentang Belanda pada 1926 kan, yang tak berjaya ya. Selepas Musso datang dan dia membuat satu program jalan baru, Amir Saripudin mengikut saja kepada kepimpinan Musso ya, sehingga menunjukkan Amir Saripudin adalah bukan tokoh yang hebat ya, masih kalah oleh wibawa daripada Musso ya. Tak dijelaskan apa tindakan Muhammad Hatta selaku Perdana Menteri ya menghadapani oposisi daripada Amir Saripudin dan Musso ya. Sepatutnya bila baca itu bukunya tak dibaca tuh Hari Apuja itu ya, sepatutnya dibaca yang ada dalam slide itu ya. Hari Apuja dan pakar mengenai Tan Malaka ya. Tan Malaka dengan Musso adalah macam Tom and Jerry ya, macam kucing dan anjing. Dia sama-sama PKI tapi tak bersahabat ya, bermusuhan. Jadi masa Musso datang, Tan Malaka tengah di penjara kan. Di penjara ekoran membabitkan diri dalam peristiwa 3 Julai 1946. Jadi tahu bahwa Musso ini datang, tokoh komunis, maka Muhammad Hatta dia memberi grasi, amnesti kepada Tan Malaka untuk dilepas dari penjara. Semua orang tahu supaya apa? Supaya Musso ini
dilawan oleh Tan Malaka. Itu satu politik ya. Jadi orang kata cantik nih Muhammad Hatta nih ya. Dia tahu musuh nih musuhnya Tan Malaka, maka Tan Malaka dilepas dari penjara ya supaya menghadapi musuh. Yang kedua, ini satu cara cantik pun dari Muhammad Hatta ya. Jadi Muhammad Hatta menganjur satu upacara yang dipanggil rekonsiliasi nasional dengan dibagi tajuk kebangkitan nasional. Jadi pentingnya Hari Kebangkitan Nasional Budi Utomo itu ini pada 1948 yang dianjur oleh Perdana Menteri Muhammad Hatta memandangkan kerajaan mendapat bantahan, mendapat tentangan dari golongan pembangkang, dari golongan oposisi, yaitu musuh Amir Syarifuddin. Jadi Muhammad Hatta kata, daripada kita nih bertengkar, berselisih, jom kita rekonsiliasi. Jom kita bersatu dengan memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Tentu orang komunis nak supaya Hari Kebangkitan Nasional itu dirayakan dengan ditubuhkannya Parti Komunis Indonesia. Tentu orang Islam tak nak. Orang Islam Masumi bila nak merayakan Hari Kebangkitan Nasional, sepatutnya hari kelahiran SDI, Sarekat Dagang Islam, atau SI, Sarekat Islam, yang kena diperingati. Tentu orang komunis pun tak bersetuju. Orang PNI nak supaya hari kelahiran PNI di Bandung dijadikan Hari Kebangkitan Nasional. Tentu orang Muslim, orang PKI pun tak bersetuju. Hanya dicari satu pertubuhan, satu organisasi, apa yang boleh diterima oleh semua orang yang tengah bertengkar tuh. Itulah kemudian disetujui, disepakati Budi Utomo. Satu organisasi moderat yang tak ada politik, halal tuju politik, akhirnya disepakati, diterima sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mempersatukan antara pihak kerajaan dengan pihak pembangkang. Jadi itu Hari Kebangkitan Nasional konteksnya adalah rekonsiliasi, persatuan pada 1948. Jadi jangan dipandang masa Budi Utomo lahir 1908 Indonesia terus bangkit. Tak ada. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 40 tahun setelah peristiwanya berlalu, yaitu pada masa Revolusi Indonesia ketika Perdana Menteri Muhammad Hatta mendapat bantahan, mendapat kritisais daripada pihak pembangkang, yaitu PKI di bawah pimpinan Musso dan Amir Syarifuddin. Ya. Peran tentera Siliwangi tak dikupas ya, penting nih. Jadi tentera Siliwangi nih dia hijrah ke Jawa Tengah ya, jauh daripada kampung halaman. Dihina pun oleh tentera Jawa yang komunis ya. So bila ada satu peristiwa Madiun, tentera Siliwangi yang boleh menumpas orang-orang atau tentera kiri atau orang-orang PKI ya. Jadi termasuk Musso pun terbunuh ya. Amir Syarifuddin pun tak disebutkan. Amir Syarifuddin akhirnya dibunuh pun ya, ditembak menjelang agresi militer Belanda kedua ya. Jadi tentera Siliwangi khasnya dan tentera Indonesia AMNY memang sejak masa revolusi khasnya dalam peristiwa Madiun dah menunjukkan sikap anti PKI ya. Jadi tentera kita yang anti PKI itu bukan dari G30S 1965, itu pada masa revolusi dah ada benih-benih anti PKI itu. Semua tokoh-tokoh PKI mati di tangan tentera ya, ditembak. Musso, Amir Syarifuddin, termasuklah Tan Malaka. Jadi Tan Malaka pun nanti selepas Musso terbunuh, dia pun akhirnya dibunuh juga ya, oleh tentera ya. Jadi itu yang kena dikupas peranan tentera Siliwangi dalam
membebaskan Madiun, ya. Jadi Amir ditembak, Musso pun ditembak, ya, termasuk Tan Malaka. Tapi ada blessing in disguise, ya. Jadi walaupun ada peristiwa Madiun dan tentu menimbulkan mangsa yang banyak, ya, korban yang banyak, ya, tapi ada berkah di balik musibah. Apa dia blessing in disguise-nya? Sekarang image, citra bahwa kerajaan Indonesia, pemerintah Indonesia bukanlah lagi kerajaan yang dikuasai oleh orang-orang kiri, tapi adalah oleh golongan nasionalis yang anti komunis. Jadi ini yang menjadikan Amerika Serikat nanti menyokong kerajaan Republik Indonesia pimpinan Muhammad Hatta dan nanti nak menekan Belanda supaya memperakui kedaulatan Indonesia, kemerdekaan Indonesia. Sebab pimpinan Republik Indonesia sekarang bukanlah orang-orang sosialis, bukanlah orang-orang komunis, macam Sultan Syahrir, macam Amir Syarifuddin, ya, macam Tan Malaka, macam Musso, tapi orang nasionalis yang justru anti komunis, yaitu Muhammad Hatta. Nah, jadi kena macam itu, ya, ininya analisisnya, bahwa dengan adanya peristiwa Madiun ini, maka sokongan terhadap kerajaan Republik Indonesia khasnya dari Amerika Serikat semakin besar, ya. Dan itu pula yang menjadikan Amerika Serikat nanti marah ketika Belanda melakukan agresi militer Belanda kedua, apatah lagi menangkapi Soekarno, menangkapi Muhammad Hatta, dan ahli-ahli jamaah menteri lainnya. Amerika Serikat mengancam kepada Belanda bila meneruskan agresi ini, pencerobohan ini, maka bantuan Marshall Plan, bantuan ekonomi Marshall Plan nak ditangguhkan. Itu Belanda takut, ya. Oleh itu nanti wujudlah satu rundingan Rum Van Royen, termasuk rundingan Konferen Meja Bundar, ya, sehingga Belanda memperakui kedaulatan kemerdekaan Republik Indonesia, ya. Boleh berkisah macam itu bila sumbernya jelas, ya. Mereka dari sumbernya kena baca Kehin, kena baca Anderson, kena baca Reid, kena baca buku saya, kena baca Hari Apuja. Tadi dalam slide ada, ya, tapi baca Hari Apuja, pakar mengenai Tan Malaka, pakar mengenai sejarah komunis di Indonesia, ya. Baca pun bukunya Reclef, ya. Bukunya Nasution, sebab yang menumpas PKI di Madiun adalah Siliwangi, ya. Yang merancang strateginya Nasution, ya, bukan Jenderal Sudirman. Nasution sebagai bapak tentera Siliwangi, ya. Baca pula SNI dan IDAS, ya. Akhir sekali Siti Kolbi Naila Fadlillah, pendirian negara Madura 158 oleh Van der Plas. Tajuk dah oke, ya, sebenarnya. Tapi ya mungkin karena sumber-sumbernya kurang, ya. Jadi kita boleh paham wujudnya negara-negara federal macam Pasundan, Jawa Timur, Jawa Barat, negara Sumatera Timur, negara Indonesia Timur, negara Kalimantan, tak boleh dilepaskan dari hasil rundingan-rundingan Linggajati ataupun Renville. Sebab sama ada rundingan Linggajati maupun Renville menyatakan negara Indonesia itu adalah RIS, Republik Indonesia Serikat. Jadi macam Amerika Serikat, di mana di dalam RIS itu ada negara-negara bagian. Republik Indonesia adalah salah satu sahaja daripada negara bagian. Oleh itu, Belanda yang menguasai wilayah-wilayah lain di luar Jawa Tengah, dah menduduki Jawa Barat, menduduki Jawa Timur, termasuklah Madura, ya, menduduki Sumatera, menduduki Sulawesi, Kalimantan, dia dirikan negara-negara federal. Sebab bentuk negara Indonesia mengikut rundingan Linggajati dan Renville adalah RIS, Republik Indonesia Serikat, bukan NKRI, bukan negara kesatuan. Itu yang kena paham, ya. Jadi sama ada didirikannya negara Pasundan yang bertukar menjadi negara Jawa Barat,
negara Jawa Timur, negara Madura, negara Kalimantan, negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, itu adalah ekoran atau akibat daripada perundingan Linggajati dan Renville. Jadi kenal macam itu ya. Jadi tak boleh kita menyebut tadilah ya Kartalegawa ataupun Wiranata Kusuma ataupun siapapun ya sebagai pemimpin itu sebagai orang yang tidak setia kepada Republik. Justru mereka ikut dengan hasil rundingan Linggajati dan Renville dan tadi merancang satu strategi macam mana supaya negara-negara federal itu menjadi pro-republikan. Ya, orang-orang republiknya harus masuk ke dalam negara-negara federal tadi ya, supaya nanti pimpinan negara-negara federal itu adalah orang-orang yang pro pada republik ya. Jadi kena macam itu membahasnya ya. Jangan Cakraningrat ataupun Vanderplas ataupun yang lain Kartalegawa itu apa anti NKRI. NKRI-nya belum ada ya. Dan kena di analisis pun siapa Vanderplas ya. Vanderplas ini adalah tokoh kedua yang terbilang selepas Nugroho ya. Jadi dia paham tentang Islam. Sama ada di Jawa Timur ataupun di Indonesia. Jadi dia boleh mendekati ulama-ulama Islam sebab dia wawasan Islamnya luas macam Nugroho ya. Dan apa pasal negara Madura nak mengikut seperti negara Jawa Timur, negara Jawa Barat sebab seperti sedia maklum orang-orang Madura nih pada masa Belanda banyak yang jadi tentara Belanda, kenal ya. jadi macam orang Ambon, macam orang Manado, macam orang Batak pun ya. Jadi mungkin ini adalah satu peluang memandangkan hasil rundingan Linggajati ataupun Renville adalah negara federal. Orang Madura tanah dikuasai oleh orang Jawa Timur atau oleh orang Jawa. Karena itu dia mendirikan satu negara sendiri yang dipanggil dengan negara Madura. Sama seperti RMS, Republik Maluku Selatan. Sebab dia bimbang nih, dengan adanya Republik Indonesia, mungkin orang-orang Maluku yang dulunya memang ramai yang menjadi tentara kenil, tentara pribumi yang membantu Belanda, mungkin diketepikan. Ya. Jadi itu yang kena juga dianalisis. Ya. Saya pikir itu mungkin elok membaca biografinya Vanderplas, termasuklah tokoh-tokoh sama ada wali negara ataupun presiden ataupun perdana menteri di dalam negara Madura itu supaya kita boleh paham ya. Dan nanti strategi kerajaan republik pun serupa. Dia nak memasukkan orang-orang republikan supaya boleh merebut kedudukan atau jawatan di negara-negara federal tadi ya, supaya negara-negara federal itu menjadi republikan. Dan ini terbukti bila nanti ada persidangan BFO yang tadi disebutkan menjelang konferen meja bundar, maka semua pimpinan negara-negara federal dalam majelis BFO itu ya, Badan Federal Republik Indonesia, semuanya adalah orang-orang republikan. Sehingga menjadi mudah, menjadi senang bagi Perdana Menteri Muhammad Hatta untuk berunding dengan Belanda, sehingga cara-cara Belanda untuk mengadu domba, untuk divide et impera antara negara-negara federal dengan negara Republik Indonesia tidak berjaya. Sebab strategi daripada pimpinan Republik adalah memasukkan orang-orang Republikan ke negara-negara federal. Seperti mana tadi didedahkan, dianalisis oleh Habil Akilah ya, dengan memasukkan golongan Republikan ke negara Pasundan atau negara Jawa Barat ya. Jadi kena macam itu ya analisisnya. Mungkin sumbernya kena ya buku Kevin, buku Anderson, buku Reid, Anthony Reid, buku saya, buku bila Jawa Timur, bukunya William Frederick ya. Kena baca mengenai pandangan dan gejolak masyarakat Surabaya dan Jawa Timur khasnya. Termasuklah
pejuang-pejuang Madura yang pro Republikan, ya. Jadi tak semua orang Madura tuh jadi tentara kenil pro Belanda, ada juga yang pro Republik, lagi ramai, ya. Jadi itu yang supaya pandangan kita seimbang, ya. Reclef, Nasution, SNI, IDAS, dan seterusnya, ya. Jadi saya harap dalam kertas kerja penuh nanti perkara-perkara yang saya sentuh dan saya sarankan tuh sepatutnya ada dalam analisis, ya, ada dalam kupasan supaya kita menulis sejarah ini kena ada perspektif baru, kena ada wawasan baru, ya. Bila membahas agresi militer Belanda satu tak ada wawasan baru, tak ada perspektif baru, ataupun wawasannya tak betul, nah itu nanti bila dibaca oleh orang sejarah yang paham tentang sejarah kita, menunjukkan bahwa penulisnya atau pelajar sejarah ini masih belum paham sepenuhnya tentang apa yang berlaku, apa yang terjadi, memandangkan sumber-sumber sejarah yang dibacanya belum sumber-sumber yang standar, ya. Saya pikir itu sahaja sarahan kita pada hari ini. Jom kita akhiri dengan bersama-sama pun melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. InsyaAllah jumpa semula pekan hadapan. Saya nak guna bahasa pengantar bahasa Bonda bangsa Sunda, ya. Bahasa Sunda. Bahasa Bonda saya bahasa Jawa, ya. Jadi, tapi memandangkan saya menuntut kuliah di Bandung macam Soekarno, ya. Dia kuliah di ITB, dia boleh cakap Sunda. Jadi awak pun yang daripada luar Jawa Barat, memandangkan sekarang jadi pelajar UPI, UPI, ya. Kena boleh cakap Sunda, ya. Jangan kalah oleh PND yang orang Jawa, ya. Oke, itu sahaja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh live, ya.